sini di set. Gua mau punya pisau man, kalau ada pisau mah gua keset. Kayak rambut ya, astagfirullah. Kayak orang sih ya. Kayak orangnya darah ini ya. Orang bukan ya. Itu tali yang warnanya digulung dulu masih ya. Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, untuk video gua hari ini, gue ingin menceritakan kisah dan kasus tentang penemuan sebuah karung yang berada di bawah jalan tol. Ternyata karung itu berisikan tubuh seorang wanita. Dan kasus ini pun terjadi di daerah Jakarta Utara. Bagaimana kisahnya? Yuk kita simak videonya. Lokasi temuan ini berada di bawah kolong tol, jalan yang menghubungkan antara Cibitung dan Cilincing. Penemuan itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023. Ditemukan oleh seorang pemulung yang sedang mencari barang-barang bekas di bawah tol tersebut. Perhatiannya pun menjadi terfokus ketika melihat ada sebuah karung berukuran sangat besar tergeletak di lokasi tersebut. Pemulung itu pun mendekatinya dan berharap jika karung itu berisikan barang bekas yang bisa diambil. Namun saat ikatan karung itu dibuka, dia pun sangat terkejut ketika melihat adanya rambut dan telinga berada di sana. Barulah pemulung itu menyadari jika karung itu berisikan tubuh seseorang. Pemulung itu pun segera menjauh dan memberitahu ke warga sekitaran tentang penemuan itu. Warga segera datang ke lokasi temuan dan membuka sepenuhnya ikatan dari tali. Barulah terlihat jika benar ada sosok tubuh seseorang berada di sana. Temuan itu pun segera dilaporkan ke pihak kepolisian. Polisi yang mendapatkan laporan segera menuju ke lokasi temuan tersebut. Setibanya polisi di lokasi, anggota Polsek Cilincing dan Polres Metro Jakarta Utara segera memasangkan polis lain guna mengamankan lokasi temuan itu. Kronologinya itu tadi saya posisi pas lagi istirahat mancing ya di pinggir jalan sini, lagi pesan es atau kopi. Ada pemulung tiba-tiba datang dari belakang itu kasih tahu. Oh, kelihatan kepalanya aja bang. Ya. Itu kelihatan perempuan apa laki-laki bang kira-kira bang? Kurang lebihnya perempuan karena rambutnya panjang. Oh, itu kondisinya udah ngeluarin bau atau masih? Bau. Udah ngeluarin bau ya bang ya? Dari hasil olah TKP polisi pun tidak menemukan adanya identitas diri pada diri korban. Pada saat di lokasi, polisi tidak mengeluarkan tubuh korban dari dalam karung. Namun polisi memastikan jika tubuh yang tersimpan di dalam karung itu merupakan seorang wanita. Serta polisi pun menemukan adanya beberapa luka pada tubuh korban. Melihat kondisi tersebut, polisi memastikan jika korban merupakan korban pembunuhan. Lantaran lokasi temuan sudah memasuki waktu maghrib dan minimnya penerangan di lokasi sangat tidak efektif jika polisi terus melakukan olah TKP. Akhirnya polisi pun memutuskan untuk segera membawa tubuh korban ke Rumah Sakit Bayangkara guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Tubuh korban pun tiba di Rumah Sakit Bayangkara pada jam 18.37 menit. Tim dokter forensik segera melakukan pemeriksaan ke tubuh korban guna mengetahui secara detail penyebab korban kehilangan nyawanya. Menurut Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Gideon Aris Setiawan sangat yakin jika korban merupakan korban pembunuhan tanpa harus menunggu hasil dari tim forensik. Statement itu pun bukan tanpa dasar. Yang menjadi dasar adalah pasal 184. Kalau secara umum di dalam pasal 184, kondisi korban sudah nggak perlu dipastikan lagi karena sudah pasti korban merupakan korban pembunuhan. Kita baru melakukan tahap yang paling awal, gitu ya, olah TKP yang paling awal. Tanda-tanda kekerasan itu ditemukan di tarik kaki atau Iya, iya. Ada indikasi dugaan pembunuhan dari Pak Kapolres? Kalau secara umum pasal 184 sudah nggak perlu dibuktikan lagi, udah pasti. Ya. Berarti ini korban pembunuhan Pak Kapolres ya? Iya. Pihak kepolisian belum bisa memastikan identitas dari korban dan masih menunggu hasil dari pemeriksaan forensik. Polisi bekerja maraton. Setelah beberapa jam polisi melakukan penyelidikan, polisi mengakui sudah mengantongi identitas dari pelaku dan menduga jika pelaku pembunuhan ini merupakan orang terdekat dari korban.
Dugaan itu pun bukan tanpa dasar. Polisi menemukan KTP di kantong celana korban yang berisikan sebuah alamat. Pada awalnya, polisi menyangka jika KTP itu adalah palsu. Namun, setelah polisi melakukan pemeriksaan secara mendalam dari sidik jari hingga latar belakang dari korban, polisi pun menemukan adanya kecocokan. Barulah polisi bisa mengambil kesimpulan jika pelakunya adalah orang terdekat dari korban. Namun polisi pun belum bersedia menjelaskan secara detail karena sedang proses penyelidikan. Kurang dari 12 jam setelah temuan, radius penyelidikan polisi pun terfokus pada satu titik, yakni kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Setelah melakukan pelacakan, polisi berhasil menangkap dua orang pria bernama Voli Willy Aritonang berusia 54 tahun dan M. Furkon berusia 52 tahun. Pihak kepolisian belum merilis secara detail tentang peran keduanya. Namun polisi memastikan jika kedua pelaku ini sudah mengakui perbuatannya jika merekalah pelaku pembunuhan dan membuang karung berisikan tubuh korban di bawah kolong tol tersebut. Selain adanya pengakuan dari pelaku, polisi berhasil mengamankan ponsel milik korban yang digunakan oleh pelaku. Berhasil menangkap dua tersangka. Ya, tadi malam kita berhasil menangkap ya, di daerah Jakarta. Selain fakta pembunuhan yang terungkap, latar belakang dari pelaku Voli Willy ini pun ikut terungkap, di mana pelaku ini merupakan seorang residivis kasus pencurian dengan kekerasan. Selain itu, motif pada kasus ini adalah asmara. Namun polisi pun masih mendalami kasusnya, dan mengenai kronologi pembunuhan, polisi belum menceritakan secara detail dikarenakan masih terfokus untuk mendalami kasus dari kesaksian kedua pelaku ini. Polisi berjanji setelah rampung dari pendalaman kasus, polisi akan membuka dan menjelaskannya ke publik. Tertangkapnya kedua pelaku ini, ternyata keduanya memiliki hubungan kakak beradik. Dan terungkaplah identitas dari korban, yakni berinisial T berusia 43 tahun. Yang diketahui jika korban tidak memiliki pekerjaan dan hanya berpacaran dengan pelaku saja. Kejadian mengerikan ini pun bermula dari kisah asmara antara pelaku Voli Willy dan korban. Perkenalan mereka berdua diawali dari sebuah aplikasi kencan bernama Similiar. Percakapan itu pun semakin intensif, berpindah ke WhatsApp, dan akhirnya keduanya pun memutuskan untuk bertemu. Dari pertemuan itulah terjalin cinta terlarang antara korban dan pelaku, dan diketahui jika keduanya sudah berpacaran selama 1 tahun. Pada awalnya, kisah cinta terlarang mereka berjalan baik-baik saja. Namun semakin hari, korban pun mulai menuntut pelaku untuk dinikahi. Pelaku yang telah memiliki istri tinggal terpisah dengan sang istri dan menolak permintaan dari korban. Usai memadu kasih, korban kembali mendesak pelaku untuk segera menikahinya. Pelaku yang merasa bingung dengan permintaan dari korban yang seakan-akan tidak peduli dengan status pelaku yang sudah beristri, korban tetap mendesak pelaku untuk dinikahinya. Terjadilah perdebatan di antara mereka. Pelaku yang takut terbongkar perselingkuhannya berujung terjadilah pembunuhan itu, di mana pelaku ini membekap korban menggunakan selimut yang baru saja di laundry. Korban berusaha berontak dan melepaskan diri, namun korban kalah tenaga. Akhirnya kehilangan nyawa di tangan pelaku Voli Willy. Pelaku Voli Willy yang memasukkan tubuh korban ke dalam karung dan meminta M. Furkon adiknya untuk membantunya membuang tubuh korban. Namun sempat ada keraguan itu pun berubah ketika ponsel korban dijanjikan akan menjadi miliknya. Akhirnya M. Furkon pun sepakat untuk membantu kakaknya membuang tubuh korban. Setelahnya, keduanya pun memasukkan tubuh korban ke dalam kardus dan membawanya menggunakan motor menuju lokasi temuan. Di lokasi itulah kedua pelaku menyimpan tubuh korban di dalam karung. Hingga akhirnya karung tersebut pun ditemukan oleh pemulung. Pelaku terjerat dengan pasal berlapis dan terancam pidana mati yang telah menantinya. Guys, kisah dan kasus perselingkuhan pasti selalu berujung kejahatan, minimal akan menuai kehancuran seperti perceraian atau hancurnya ekonomi.
yang terkadang anak menjadi korban. Sebaiknya hindarilah perselingkuhan karena itu sebuah sumber petaka. Oke guys, sekian dulu video gua hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gua. Oke?